Tadi saya bilang akan ada yang begitu, ya, puasanya Kamis, dia ikut lebarannya Jumat. Selama dia berbuka Idul Fitri nanti di dalam 1 Syawal, yang dia yakini 1 Syawal, boleh. Tapi kalau dia yakini itu 30 Ramadan, dia buka, ya itu nggak boleh. Ikut-ikutan orang maksudnya. Orang iya aja. Orang ini ikut, nggak boleh. Kata Nabi, la takun imma'ah. Jangan pernah jadi orang yes man, pak turut. In ahsanan nas ahsantu, wa in asa'u asa'tu. Orang banyak bilang bagus, aku juga ikut bilang bagus. Orang banyak bilang jelek, aku juga ikut bilang jelek. Kata Nabi, la takun imma'ah. Jangan pernah jadi orang yes man. Jangan pernah jadi orang pak turut. Belajarlah sedikit, tahu ilmunya, ya. Yang kasih pengumuman itu tanya, kenapa Rabu, kenapa Kamis, tanya kalau perlu, supaya kita jadi tahu. Nah akhirnya boleh ikuti yang Rabu, boleh ikuti yang Kamis, kemarin puasa misalnya, boleh besok ikuti yang Jumat, boleh ikuti yang Sabtu, asal jangan ikut-ikutan. Ada dasarnya. Misalnya kita percaya sama Ustadz, sama Syekh, sama organisasi tertentu, udah kita udah percaya sama mereka. Nah, tapi tetap bukan percaya taklid buta, bukan. Percayanya tahu dikit, harus ada tahu dikit. Kenapa? Oh ternyata maksudnya kalau Jumat, misalnya ini kenapa organisasi Muhammadiyah itu bikin Jumat besok Lebaran dan sudah diketahui sebelumnya, karena mereka menggunakan istilahnya ittihadul matali', kesatuan matlak. Jadi kalau sudah dilihat di mana misalnya, apakah di Turki, apakah di Saudi, apakah di Amerika, apakah di Afrika, sampai di Selandia Baru dilihat sudah ada misalnya, sudah besok tanggal. Dia lihat, apakah lihat itu dengan ru'yatul hilal atau lihatnya dengan ilmu astronomi, ilmu hisab. Itu sudah. Sedangkan yang diambil oleh pemerintah dan organisasi Nahdlatul Ulama itu adalah ikhtilaful matlak istilahnya, atau matlak mahalli. Matlaknya, titik tolak menilainya lokal, melihat dari Indonesia, dari Singapura, Brunei, Malaysia, sekitar itu melihatnya. Jadi lokal. Karena ngelihat lokal, ini kalau lihat lokal, misalnya di Indonesia ini, di Aceh udah melihat, orang Papua belum lihat, kan gitu, jauh misalnya, belum lihat. Itu harus terima, karena kita patokannya adalah matlaknya nasional, walaupun orang Papua belum lihat. Tapi kalau ittihadul matali', orang Saudi sudah lihat, orang Afrika sudah lihat, kayak kemarin puasa itu Alaska sana udah lihat, dan sampai di Selandia Baru sudah lihat, maka sudah mereka jadikan 1 Ramadan. Jadi nggak berarti kita harus melihat. Kalau yang namanya ittihadul matali' itu orang di Jerman sudah lihat, kita ikut. Itu kalau ittihadul matali', kesatuan, pengen dibikin biar kayak orang Nasrani bikin tanggalan Masehi, pengennya tuh supaya umat Islam punya tanggalan yang serentak. Nanti sampai terus kiamat kita punya tanggalan yang sama. Tujuannya itu namanya ittihadul matali'. Tapi kalau matlak mahalli atau ikhtilafun matlak, itu melihat lokal. Dan itu jadi perbedaan pendapat sejak zaman 4 madhab. Jangan dikira ini cuma perbedaan NU sama Muhammadiyah, keliru. Dari dulu sudah biasa. Tapi dulu mereka berbeda, saling menghormati. Kalau sekarang berbeda, bisa saling merendahkan, saling menyalahkan. Kayak saya bilang, mestinya bersyukur. Kayak imam-imam dulu bersyukur tuh kalau ada yang beda. Berarti setiap malam ganjil, gitu. Nggak mungkin Tuhan pilih, buat Tuhan ini ngasih buat orang NU aja, buat orang Muhammadiyah aja, buat orang ini. Enggak, dikasih semua umat Islam yang tadi sholatnya, kiblatnya ke sana semua sama. Selama itu adalah saudara kita, kan seiman semuanya. Ya saya kira itu ya. Sholat malam itu baik taraweh, di bulan Ramadan namanya taraweh, di bulan selain Ramadan namanya tahajud, itu adalah qiyamul lail istilahnya, sholat malam. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Kemudian wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di sebagian malam yang kita miliki, jangan digunakan tidur semua, ambillah sedikit untuk sholat malam.
Sebagai apa? Nafilah. Nafilah tambahan sedikit, bukan kewajiban. Jadi kalau ada orang tidak sholat tarawih selama Ramadan, jangan dihina. Mungkin dia udah sungguh-sungguh yang wajibnya. Percaya diri, saya 5 waktu udah paling cakep udah misalnya. Jadi saya nggak perlu tarawih lagi misalnya. Ya. Tapi jelas di situ dikatakan itu tambahan. Namanya tambahan, jangan ribut dengan tambahan. Namanya orang nambah. Semua udah dapat makan, tinggal nambah. Ada yang mau nambah, ada yang enggak, kan gitu. Maksudnya nggak usah ribut sama tambahan. Namanya tambahan. Hanya saja tentang jumlah rakaat, kalau yang 11 itu 8 dan 3 witir. Itu dasarnya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang 23 dasarnya adalah karena Nabi sholat kalau 8 rakaat, baca Al-Baqarah selesai, baca Al-Imran selesai, kan panjang, dirinya lama. Supaya tidak lama, di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada beberapa sahabat yang akhirnya dibenarkan ya untuk melakukan hal yang seperti itu, supaya dirinya tidak terlalu lama, dibikin yang 8 jadi 20. Kan kalau kita baca surah Al-Baqarah 8 rakaat dengan baca Al-Baqarah 20 rakaat, berdirinya lebih pendek baca Al-Baqarah 20 rakaat. Ya. Tapi jangan dibalik. Yang 8 rakaat baca Al-Baqarah, yang 20 rakaat bacanya cuma surat misalnya An-Naba misalnya. Dia surat itu yang pendek. Jadi sebetulnya dulu dibenarkan sholat mau 20, mau 40, bahkan di zaman Nabi, sahabat itu ada 41, 43. Nah itu semuanya jangan diperdebatkan, boleh semuanya. Ibnu Taimiyah mengatakan fal amru fihi wasi'. Perkara dalam masalah fikih ini masalah yang luas. Walakin al-afdal haitsu makana yaf'alu alaihi salatu wasalam. Tapi yang afdal adalah kita berupaya melakukan itu seperti apa yang Nabi contohkan. Nah kalau Nabi contohkan 11, mau 11 silahkan. Nabi tidak contohkan tapi dicontohkan oleh para sahabat yang kata Nabi alaikum bisunati wasunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Kita disuruh berpegang teguh kepada sunnah beliau dan sunnah para khalifah beliau. Berpegang teguh kepada sunnah khalifah beliau juga sama dengan berpegang teguh kepada sunnah beliau. Jadi boleh semuanya. Yang bahkan nggak sholat aja boleh. Nah, tadi gitu, nggak sholat aja boleh. Kenapa harus ribut jadi sholat? Udah cakep dia mau sholat kan gitu istilahnya. Udah cakep orang mau sholat, ya. Nah, kalau tanya minimal 3 rakaat. Itu minimal 3 rakaat. 2 rakaat kita sholat malamnya, 1 rakaat witir. Kalau 2 rakaat pun juga nggak keburu, udah deket lagi mau azan, kita lupa semalam nggak ikut tarawih, lupa sholat malam sama sekali, maka berlaku hadis Nabi yang mengatakan wa in khasyiitumus subha fa'autiru biwahidah. Kalau engkau khawatir bakal masuk waktu subuh belum sholat malam, sholatlah walaupun cuma 1 rakaat. Itu minimalnya istilahnya. Kalau minimal yang pantas 3, itu minimal yang pantas. Ya itu supaya tidak ada satu malam berlalu tanpa sholat malam. Tidak hanya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini belajarnya. Kenapa kita bangun sahur? Itu bagi orang yang belum terbiasa sholat subuh berjamaah, itu bangun sahur berarti dia bangun sebelum subuh. Kalau dia udah biasa bangun sebelum subuh, besok di luar Ramadan dia bangun sebelum subuh, mudah-mudahan ada bekasnya, dia bisa, tapi nggak makan lagi, tinggal mandi, tinggal berwudu, berangkat ke masjid. Itu tujuannya sahur. Ya, sahur itu supaya orang biasa bangun sebelum subuh. Nggak ada yang sahur habis subuh kan? Kalau sahur habis subuh dia kesiangan, udah nggak boleh puasa. Nah itu gitu. Saya kira itu ya. Jadi sholat semuanya. Dan kalau yang di Mekah itu 10, itu juga gara-gara dia pendekin aja. Asalnya 23. Asalnya 23, cuma karena kelamaan ya dibikin jadi 10 dan 3. Nah, kalau dia penggal 2 kan 23 jadi nggak ganjil, susah 23 bagi 2. Jadi dia bikin 10 dan 3. 10 dan 3 itu maksudnya ada yang mengatakan mungkin 2 rakaatnya adalah 2 rakaat iftitah, 8 rakaatnya 8 rakaat tarawih atau tahajudnya, 3 rakaatnya itu adalah witirnya. Wallahu a'lam. Yang jelas itu pertimbangannya bukan pertimbangan fikih, tapi pertimbangan keamanan, pertimbangan rajanya udah tua, capek, udah nggak bisa kalau sholat 23 gitu kali. Jadi dibikin biar 13 sekarang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Cukup? Baik ya, cukup.
Jadi hari ini 24 atau 25 Ramadan, sisa 5 hari ya. Bagi yang lebarannya Jumat, sisa 6 hari, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadikan ini yang terakhir terbaik, seperti tadi riwayat Fudail. Fudail dulu jelek masa lalunya, perampok, jagoan yang begal, tapi di ujung usianya beliau bertobat, maka akhirnya surga untuk beliau. Nah, itu begitu. Dan beliau terkenal seorang ulama besar yang terus akhirnya bermukim. Setelah itu, setelah dia taubat, dia bermukim di Mekah, terus jadi ulama di Mekah. Itu Syekh Fudail bin Iyad. Dan banyak orang-orang belajar ke sana jadinya, ya. Termasuk imam-imam madhab, banyak yang belajar juga sama Syekh Fudail itu. Imam Syafi'i juga belajar dengan Syekh Fudail, tapi nggak langsung karena nggak ketemu, ya. Belajar dengan muridnya yang Syekh Imam Iyad bin Fudail bin Iyad itu. Baik, kita tutup sama-sama dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Rabb, lakal hamdu wa lakas syukur. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaka nusalli wa nasjud narju rahmatak wa nakhsha adzabak. Ya Allah, Rabb Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami menghamba, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kami ruku sujud, kami beribadah hanya untuk-Mu. Kami takut kepada azab-Mu, kami mengharapkan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna waghfir warham aba'ana wa ummahatina wa man awsana bid-du'a. Ya Allah, ampunilah kami, sayangilah kami. Ampuni dan rahmati kedua orang tua kami. Ampuni dan rahmati segenap orang-orang mukmin yang bersama kami. Dan ampuni segenap mukmin yang memohonkan wasiat minta didoakan kepada kami. Allahumma ij'al ma baqiya fi Ramadan lana baqiyatan li a'malina salihah allati tuqarribuna ilaika ya Rabb. Ya Allah, Rabb Tuhan kami, jadikanlah sisa penghujung Ramadan adalah sisa terbaik kami yang kami bisa persembahkan kepadamu dalam rangka mendekatkan diri kami kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.